Kebangkitannya memerdekakan. Haleluya. Saya mulai dengan 2 ayat sekaligus. 1 Korintus 15 ayat 57, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. 2 Korintus 2 ayat 14a, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi Paskah itu adalah kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Tapi satu hal yang saudara perlu tahu, bahwa kemenangan Tuhan itu juga kemenangan saudara dan saya. Katakan amin. Dan saya percaya, sangat percaya bahwa Tuhan bukan hanya menang untuk dirinya sendiri, tetapi Dia mau kita juga mengalami kemenangan dalam hidup kita. Bahkan ayat ini dikatakan, di dalam Tuhan, dalam Kristus, kita selalu. Kata selalu ini sengaja saya kasih warna merah untuk mengingatkan kita bahwa kemenangan yang Tuhan mau kita alami itu bukan cuma sekali-sekali. Kadang-kadang, kadang kalah, kadang menang, banyak kalahnya. Susah. Bukan itu. Tetapi Tuhan mau kita selalu. Paulus berkata, syukur bagi Allah. Sebab di dalam Kristus, Allah selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Nah, saya tidak bicara kemenangan, tapi saya mau berbicara sesuatu yang sangat erat hubungannya dengan kemenangan, yaitu adalah kemerdekaan. Jadi kemerdekaan dan kemenangan itu erat sekali hubungannya. Kemenangan membawa kemerdekaan. Kemerdekaan adalah hasil dari kemenangan. Sejarah bangsa Indonesia juga sudah mengalami hal itu. Ketika musuh dikalahkan, maka kita memproklamirkan diri. Kami merdeka karena ada kemenangan. Nah, maka saya akan mengajak saudara untuk melihat secara garis besar. Tapi garis besar ini sangat penting karena ini adalah inti sebenarnya, yaitu surat Galatia. Surat Galatia ini adalah deklarasi kemerdekaan orang percaya. Itu saudara harus ingat. Sama seperti ketika Bapak Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta berdiri di gedung Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta, lalu membaca deklarasi kemerdekaan. Fotonya adalah kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kami merdeka. Nah itulah. Jadi surat Galatia itu ibaratnya adalah deklarasi. Deklarasi apa? Deklarasi bahwa kita sudah merdeka. Deklarasi kemerdekaan kita. Tentu bukan secara jasmani, bukan kemerdekaan secara politik, tapi secara rohani. Nah mari sebelum kita melihat lebih jauh, saya mengajak saudara untuk bersama-sama menyimak bagian awal saja dari surat Galatia. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah, Bapa, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan dari semua saudara yang ada bersama-sama dengan aku, kepada jemaat-jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita. Perhatikan ini, saya garis bawahi dengan huruf merah. Untuk melepaskan kita dari apa? Dari dunia jahat yang sekarang ini. Menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginyalah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Saudara perhatikan, ayat ini menyentuh Paskah, kan?
Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya mati bagi kita. Apa tujuannya? Untuk melepaskan kita, to set us free. Untuk membebaskan kita, untuk memerdekakan kita. Jadi tujuan Tuhan Yesus mati itu untuk membebaskan umatnya. Katakan amin. Haleluya. Dari apa? Dari dunia jahat. Dan dunia ini semakin hari semakin jahat. Betul itu. Dunia akan makin hari makin jahat. Ada seorang pendeta di Kanada di penjara karena apa? Tidak setuju dengan LGBT. Jadi itu sudah terjadi di sekitar kita. Nah, mari kita melihat lebih jauh kata melepaskan kita atau membebaskan kita. Apakah kita ini perlu dibebaskan? Jawabannya adalah iya. Dibebaskan dari apa? Mari kita lihat. Saya sekarang fokusnya ke Galatia ya. Tapi Galatia ini mewakili banyak hal. Bahkan mewakili semua hal mungkin. Jadi dikatakan ada dua belenggu, dua penjajahan, dua perhambaan yang dialami oleh setiap manusia. Ini bukan sekedar orang Kristen ini sekarang. Setiap manusia. Yang pertama adalah perhambaan Taurat. Dan yang kedua adalah perhambaan daging. Sekarang kita lihat satu persatu. Bicara tentang Taurat, mungkin saudara-saudaraku, Bapak Ibu sekalian berpikir, oh hukum Taurat itu cuma ada di Alkitab. Itu hukumnya orang Yahudi yang di sono, yang jauh, sudah ada kaitannya dengan kita. Betul. Kalau kita berpikiran gitu, betul, tidak salah. Memang kita bukan orang Yahudi, nggak ada kaitannya dengan hukum-hukum ini kalau secara keturunan. Tetapi firman Tuhan itu untuk semua orang. Meskipun kita tidak di bawah hukum Tauratnya Musa, kita sebab bukan terlahir orang Yahudi. Kalau orang Yahudi sampai sekarang mereka wajib untuk mentaati itu. Sampai sekarang. Meskipun kita tidak di bawah Tauratnya Musa, tetapi prinsip Taurat itu menguasai setiap manusia. Prinsip Taurat itu membelenggu manusia. Apa itu? Prinsip Taurat itu apa? Coba saya tunjukkan. Jadi saudara-saudara, prinsip Taurat itu cuma satu. Do it. Lakukan. Maka kamu akan hidup. Jadi kalau saudara sekarang mulai mengerti ya. Ini saya make very simple. Saya buat sederhana mungkin, tapi tepat. Karena ada dasar-dasarnya. Jadi prinsip Taurat ini sederhana. Lakukan ini. Lakukan. Maka kamu akan hidup. Dan berapa banyak yang harus dilakukan? Bukan cuma 10 perintah Allah itu. Ada 613 peraturan Taurat yang harus dilakukan semuanya. Maka kamu akan hidup. Prinsip Taurat itu sampai sekarang membelenggu manusia. Namanya religion atau diterjemahkan agama. Coba saudara renungkan. Semua agama itu prinsipnya cuma satu, ini sama dengan Taurat. Kalau kamu mau selamat, kalau kamu mau diterima oleh Allah, maka kamu harus lakukan ini. Lakukan, do, itulah agama. Saudara, tolong nanti direnungkan apa yang saya sampaikan ya. Dan ingat bahwa kekristenan itu bukan agama. Christianity is not a religion, but a relationship. Kekristenan itu Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk mendirikan agama Kristen. No. Yesus datang ke dunia untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah yang sudah terputus oleh dosa. Tetapi kalau kita tidak hati-hati, kalau kita salah persepsi, kita bisa mengecilkan kekristenan itu menjadi sebuah agama. Kalau orang lain mengatakan kekristenan adalah salah satu agama, itu kita tidak perlu persoalkan karena itu pengertian umum. Tapi kalau kita masih mempunyai anggapan demikian, itu salah kaprah. Berarti saudara tidak mengerti itu kekristenan. Walaupun saudara ke gereja, saudara tidak mengerti, saudara anggap kekristenan itu sama. Tujuannya kita harus melakukan ini supaya selamat. Tidak, sama sekali tidak. Tuhan tidak minta kita melakukan semuanya itu. Yang Tuhan mau adalah, ayo kita ini bapak dan anak, ayo kita dekat. Hanya kalau kita salah, kita bisa mengecilkan kekristenan itu menjadi sebuah agama.
Kita anggap, oh kalau kita melakukan ini, bahkan kita mungkin berpikir kalau saya beribadah setia, saya akan masuk surga. No way. Jangan salah ya, saya bukan mengajar saudara tidak beribadah. Saudara harus tahu konteks yang saya sampaikan ya. Jadi jangan sampai kita salah. Tuhan tidak mendirikan sebuah peraturan untuk kita selamat. Alkitab ini, perjanjian baru bukan mengajar kita untuk berbuat ini, baru nanti kita bisa masuk surga, tidak. Karena kekristenan adalah believe and you will live. Percaya, jelas berbeda bukan? Agama mengajar kita, lakukan ini, Anda harus begini, Anda harus begini. Kalau mau selamat, kalau mau masuk surga harus begini. Dengan berbagai macam versi tentunya. Tetapi yang Tuhan mau adalah percayalah dan kamu akan hidup. Baca Injil Yohanes. Kata percaya itu paling banyak di situ. Makanya Paulus berkata demikian. Sebab di dalamnya itu adalah Injil, nyata kebenaran Allah. Yang bertolak dari iman, dimulai dari iman maksudnya, dan memimpin kepada iman. Dari iman kepada iman, dari iman kepada iman. Inilah perjalanan kita. Seperti tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sampai di sini dulu. Inilah belenggu pertama yang harus dilepaskan dari hidup kita. Sebagaimana waktu Paulus menulis surat Galatia, Saulus secara khusus sebenarnya surat Galatia ini untuk menangani hal ini. Karena waktu itu mereka diajar dengan pengajaran yang salah. Untuk selamat harus mengikuti Taurat. Oke, itu versinya Galatia. Tapi versi kita juga sama. Makanya kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan tidak minta saudara melakukan apapun. Secara, kalau saya boleh katakan secara ekstrim ya. Saya katakan apapun asal saudara percaya. Masuk surga. Tapi nanti ada tapinya ya. Itu kan yang terjadi dengan pencuri atau penjahat yang di sisinya Tuhan Yesus ya. Jadi jangan saudara salah ya. Ini baru sebagian. Cuma saya mau tekankan di sini bahwa bagaimana bahwa kemerdekaan kita sudah dimerdekakan dari belenggu-belenggu hukum Taurat, prinsip Taurat. Kita sudah dimerdekakan. Yang kedua ini mungkin lebih gampang dimengerti. Yaitu kita dimerdekakan dari belenggu daging. Sebenarnya ini merupakan keseimbangan dari yang pertama. Jadi ingat bahwa semua manusia itu dibelenggu oleh dagingnya. Makanya ada pendeta mengatakan bahwa musuh terbesar dari manusia itu dirinya sendiri. Itu ada benarnya. Daging itu membawa kita kepada dosa. Perhatikan, semua dengan awalan huruf D supaya mudah diingat. Dan dosa itu akan membawa kepada death atau kematian. Jadi kalau seseorang hidup di dalam daging, dia akan hidup terus dalam dosanya. Karena daging itu tidak pernah membawa kebaikan, tidak ada. Surat Galatia juga ngomong, keinginan daging dan keinginan roh itu tidak pernah kaduk. Keinginan daging itu selalu berlawanan dengan keinginan roh. Roh mau ke kanan, dia ke kiri. Mau apa loh? Itu keinginan daging. Jadi kalau manusia, bahkan saya boleh katakan anak Tuhan sekalipun, kalau kita hidup di dalam daging, berarti kita hidup di dalam dosa dan pada akhirnya kita akan death, kematian. Ya kalau cuma kematian secara tubuh ya tidak perlu diomong, semua manusia mati ya toh. Tapi kematian di sini adalah kematian secara spiritual, kematian kekal, maut. Dan kita semua tahu bahwa daging ini tidak gampang ditaklukkan kan. Kalau saudara berkata, saya berusaha ini tapi saya gagal. Sama, karena saya juga punya daging saudara. Dan Paulus juga memberikan sebuah pesan, saya mau bacakan. Tadi sudah saya katakan bahwa dua hal ini sebenarnya sebuah keseimbangan ya. Dalam Galatia pasal 5:13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Merdeka di sini merdeka dari aturan-aturan itu tadi. Tetapi jangan kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup di dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oke, kita sudah enggak terperangkap dalam aturan-aturan agama ini. Tapi Paulus berkata, jangan sampai kita yang bebas ini, sudah dibebaskan ini. Oleh iman kita bebas, kita merdeka. Tapi kita menyalahgunakan kemerdekaan kita untuk kita hidup di dalam daging. Ini peringatan Paulus.
Kalau kita hidup di dalam daging, kita terperangkap. Istilahnya keluar dari mulut buaya masuk ke mulut singa. Karena daging itu membelenggu. Sebab itu ada satu cara. Bagaimana sekarang caranya supaya kita dibebaskan dari kuasa daging ini. Sementara kita masih hidup di dalam daging, bukan? Kita harus mati, saudara. Kita harus mati. Mau mati sekarang atau mau mati besok, kira-kira gitu. Gampangnya gitu. Kalau kita mati sekarang, besok kita hidup. Tapi kalau kita tidak mau mati sekarang, kita akan mati besok. Saya katakan besok itu bukan di dunia, tapi dia akan datang ya. Gampangnya itu begitu. Makanya tidak ada lain cara, bukan? Untuk membebaskan seseorang hanya melalui kematian. Saya ambil satu contoh. Ada orang berutang, suka nggak bisa melepaskan diri dari utang itu. Maka ada orang yang berpikiran pendek, aku tak mati ya, supaya bebas. Itu yang berpikiran pendek tentunya. Jadi yang bisa membebaskan manusia dari daging, maka kita harus mati bagi daging. Itulah sebabnya Yesus mati di kayu salib. Lalu kapan kita mati? Sudah bisa baca. Kapan kita mati bersama Yesus? Ya kita matinya mati bersama Yesus. Kalau kita mati sungguhan ya sudah tidak ada ceritanya, sudah beres. Gitu. Tapi kita mati bersama Yesus pada saat kita dibaptis. Makanya dibaptis itu penting. Percaya dibaptis itu satu paket. Percaya dibaptis. Kalau percaya dibaptis. 3.000 orang percaya pada hari Pentakosta langsung dibaptis. Tadi saya lihat di Instagram menarik ada seorang bapak usia 100 tahun dibaptis. Jadi baptisan itu penting sebenarnya. Baptisan itu penting. Bagi saudara-saudara yang sudah dibaptis, saya mau ingatkan sekali lagi bahwa sebenarnya saudara ini yang dulu itu sudah mati. Jadi Anda ini sudah yang baru sebenarnya. Anda yang dulu itu sudah mati sebenarnya. Matinya kapan? Waktu Anda dibaptis. Waktu Anda dan saya dibaptis. Itu kematian kita dari daging. Inilah yang bisa membebaskan kita dari perhambaan daging. Dan satu hal lagi yang tidak kalah pentingnya, yang dikutip di dalam kitab Galatia, kunci kemerdekaan kita. Itu terletak pada hidup bersama Roh Kudus. Jadi saudara, kunci ini, Roh Kudus ini penting dalam hidup kita. Tuhan mau kita hidup bersama Roh. Live by the Spirit. Saya baru mendapat pencerahan, walaupun pencerahan ini bagi saya sebenarnya sederhana, tapi bagi saya seolah-olah membuka celeng gitu ya. Selama ini saya juga berpikir apa sih hidup oleh Roh gitu. Live by the Spirit itu kalau terjemahkan bahasa Indonesia kan hiduplah oleh Roh. Saya terus berpikir apa hidup oleh Roh. Tapi tiba-tiba seperti saya mendapat sebuah pencerahan. Oh ternyata maksudnya itu hiduplah bersama Roh Kudus. Bahasa sehari-harinya hidup ambil Roh Kudus. Gimana sih kalau kita hidup sama orang lain tuh, apalagi orang lain itu orang yang kita hormati ya. Makanya saya lihat dalam terjemahan lama itu kok enak ya Raja Daud ini. Ada apa-apa tanya sama Tuhan. Tuhan enaknya aku mau pindah tempat enggak? Pindah, mau pindah ya Tuhan. Pindah kemana? Itu loh ke sana. Kok ngomong-ngomong enak gitu ya. Saya jadi iri. Makanya saya ini loh kuncinya ternyata di sini. Ternyata kita ini Tuhan mau kita hidup bersama Roh Kudus. Amin. Coba saudara, sapa Roh Kudus dalam hidup. Berapa hari yang lalu, ada satu hal yang ada dalam pikiran saya dan saya rasanya susah. Sulit ini, masalah ini walaupun kecil sebenarnya, tapi sulit. Tapi saya waktu doa pagi saya cuma ngomong, Tuhan tolong masalah ini. Ya cuma ngomong biasa itu. Saudara, betapa kagetnya, ternyata siang itu Tuhan menjawab. Ternyata Roh Kudus itu begitu nyata loh dalam hidup kita. Amin. Cuma kadang-kadang kita ini tidak sadar bahwa dia itu ada di sisi kita. Kita sudah belajar tentang Roh Kudus bukan? Roh Kudus itu menyertai kita. Nah Tuhan mau live by the Spirit. Hiduplah bersama Roh Kudus. Coba relationship. Sekali lagi, kekristenan itu bukan religion. Kekristenan itu bukan agama. Tapi kekristenan itu adalah sebuah hubungan. Hubungan kita dengan Tuhan melalui Roh Kudus. Yang menyertai hidup kita. Amin. Haleluya. Ayo saya ajak jemaat, ayo kita belajar sama-sama ya. Belajar sama-sama untuk kita hidup bersama Roh Kudus. Saudara rasakan, saksikan bahwa Roh Kudus itu nyata dalam hidupmu. Ada apa-apa tanya sama Roh Kudus. Roh Kudus gimana ini enaknya? Bagaimana keputusan yang harus saya ambil? Bertanya. Karena lebih jauh dikatakan kalau engkau hidup bersama Roh Kudus, if you live by the Spirit, maka hendaklah hidupmu juga led by the Spirit. Bukan cuma bersama, tapi izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Coba kita mau belajar
Ayo, saya ajak kita sama-sama belajar. Hidup bersama Roh Kudus dan hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus itu memimpin hidup kita, saudara. Amin. Inilah kunci kekristenan itu. Tuhan Yesus memberkati. Hiduplah sebagai orang-orang yang merdeka dalam Tuhan.